Selamat datang di Kupas Dua Sisi, yang seharusnya kita sebagai media yang profesional harusnya sudah bisa mengontrol bagaimana berita itu dikeluarkan ya. Kalau kita menulis thumbnail atau judulnya tidak tepat sesuai dengan berita yang dibicarain, mungkin banyak masyarakat bakal kesel atau bakal komen nih, berita kok nggak sesuai sih sama yang diisinya, atau thumbnailnya nggak sesuai dengan yang dibicarakan di dalam video tersebut. Nah, kita akan lihat salah satu perusahaan besar, yaitu Kompas TV, yang menurut gue harusnya kalau sudah besar perusahaannya harusnya sudah profesional, sudah banyak yang mempercayai dia. Apalagi kita sehari-hari mencari berita itu pasti teringat bahwa kita harus cari berita ke Kompas TV dan kita sudah percaya. Tetapi kalau lihat dari dua video perkara ini, kita makin lama makin berpikir, wah, berita yang disiarkan itu digembar-gemborkan atau hanya mencari apa ya namanya? Mencari AdSense ya, duitnya AdSense atau iklan atau mencari view yang banyak. Apa mempedulikan kepercayaan dan kebenaran dari berita yang disiarkannya atau penulisan judul yang benar untuk berita tersebut. Pertama-tama kita akan membahas berita di mana Kompas TV bikin judul yaitu diduga minim APD puluhan tenaga medis di RSUP Karyadi positif corona. Nah, aku nonton nih videonya karena diduga minim APD. Pas nonton di videonya itu Gubernur Jatengnya sendiri bilang bahwa ada satu pasien itu corona itu berbohong ketika dia datang ke rumah sakit bahwa dia tidak pergi kemana-mana. Pokoknya intinya sampai dokter itu percaya, makanya dokter-dokter tersebut kena corona karena pasiennya berbohong tentang riwayat kesehatannya dan riwayat tempat dia berpergian. Jadi intinya statusnya pasien itu berbohong, makanya banyak dokter yang kena di rumah sakit tersebut, bukan karena minimnya APD. Tetapi Kompas TV bikin judulnya yaitu minim APD. Yuk, mari kita lihat videonya dan apa sih yang dikomen oleh warga netizen kita ini terhadap video ini. Kita lihat apa sih yang mereka komen dan kita lihat dan kita bahas. Pencegahan penyebaran COVID-19, puluhan tenaga medis di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah menjalani isolasi mandiri. Ya, para tenaga medis ini terpapar virus corona diduga akibat minimnya alat pelindung diri saat melakukan perawatan pasien COVID-19. Puluhan dokter dan perawat di RSUP Karyadi Semarang menjalani isolasi mandiri setelah diketahui positif COVID-19 sejak pemeriksaan 8 April lalu. Penyebab para tenaga medis ini terpapar virus corona diduga akibat minimnya alat pelindung diri saat melakukan perawatan pasien. Beberapa tenaga medis yang melakukan isolasi diri mengaku dalam kondisi fit. Dari hasil video yang diunggah melalui media sosial, mereka mengajak masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, ya, mengabarkan kami dinyatakan positif COVID-19 sejak hari Rabu tanggal 8 April. Ya, jadi kami saat ini menjalani isolasi diri kami semua ya di tempat yang disiapkan oleh Rumah Sakit Dr. Karyadi ya, kerjasama sama pemerintah provinsi. Keadaan kami baik-baik, sehat semuanya ya. Mohon doa teman-teman semuanya sampai nanti tes kami negatif, kami tetap selalu sehat walafiat. Mohon doanya. Ayo jaga diri masing-masing ya, tetap sehat, lindungi diri, tetap ceria, positive thinking. Bersama-sama kita hadapi COVID-19. Yang sehat, ingat belum tentu dia tidak tertular ya. Yang sakit
segeralah untuk cepat berobat, ya, cepat kembali semuanya. Ini harus dihadapi bersama, tidak bisa sendiri-sendiri. Jangan sok pintar. Sampai ketemu. Alhamdulillah kondisi kami saat ini baik-baik, semuanya hampir tidak ada keluhan. Pesan kami yang kami pelajari dari apa yang kita dapat ini, mohon hati-hati karena... Sementara itu, kabar puluhan tenaga medis di RSUP Dr. Karyadi Semarang yang terpapar COVID-19 dikonfirmasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo setelah mendapat laporan. Kompas TV bilang bahwa dokter-dokter di RSUP Karyadi itu terkena corona karena minimnya APD, sedangkan Gubernur Jateng bilang itu bukan karena minim APD. Yuk kita lihat Gubernur Jateng bilang apa dan kenapa mereka bisa kena corona, dokter-dokter ini. Laporan dari rumah sakit. Ganjar Pranowo menyatakan para tenaga medis tertular saat sedang bertugas menangani pasien COVID-19. Mereka kini dalam kondisi baik dan tengah menjalani isolasi mandiri di Hotel Kesambi Hijau di Semarang yang merupakan milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Yuk, semangat. Saya sempat dihubungi oleh kepala dinas untuk menyiapkan tempat isolasi. Jadi mereka sudah berjuang luar biasa dan ternyata setelah mendapatkan tes dia positif, kami mencoba untuk membantu menyediakan fasilitas untuk isolasi. Dan alhamdulillah mereka sudah berkenan dan mudah-mudahan mereka bisa lebih baik lah. Kita berikan dukungan sepenuhnya kepada para dokter dan perawat ini. Selain minimnya alat pelindung diri, tidak jujurnya pasien dalam menyatakan kondisi awal kesehatannya juga memperbesar risiko penularan COVID-19 bagi para tenaga medis. Tim Liputan Kompas TV. Saya pun sempat berkomen bahwa ini ada salah judul terhadap informasinya bahwa dokter ini bukan karena minimnya APD, tetapi karena ada satu pasien yang berbohong makanya kena coronavirus dokter-dokter ini. Lalu ada netizen lain yang berkomentar di bawah videonya, kok bisa? Kan gubernur juga udah bilang ada satu rumah sakit yang mampu memproduksi APD-nya sendiri. Masa nggak sesuai sama yang dibilang sama gubernurnya? Ada satu netizen yang bilang bahwa katanya Jateng bisa membuat APD-nya sendiri. Mungkin APD yang nggak memenuhi persyaratan. Bukan APD-nya yang nggak memenuhi persyaratan, Mas. Kompas TV-nya aja lebay nulis judulnya minim APD. Padahal Gubernur Jateng bilang bahwa dokter-dokter tersebut bisa kena corona karena ada satu pasien yang berbohong, bukan karena minimnya APD. Sebenarnya saya juga kecewa sih sama Kompas TV, di mana dia bukan menenangkan masyarakat, tetapi dia membuat judul beritanya tidak sesuai dengan isi beritanya, malah digembar-gemborin. Untuk nggak tahu ya tujuannya untuk apa, mendapatkan view atau apa. Tetapi ya tolong profesional dikit. Seorang yang menyiarkan berita harusnya dapat menyiarkan berita dengan jujur, tepat waktu, dan sesuai dengan yang ada. Bukan digembar-gembarin untuk mendapatkan view atau dapat AdSense. Itu mah bikin kecewa karena Kompas TV itu udah besar. Gak mungkin gak dipercaya orang pasti nonton dan percaya. Kalau kamu tulis judulnya beritanya begitu, bikin orang tersesat nonton beritanya. Lain kali yang benar dikit apa Kompas TV. Awalnya aku gak mau bahas sih karena ada video yang kedua nih yang gembar-gembor lagi, gak sesuai dengan isi video dan gak sesuai dengan berita yang diumumkan pemerintah, malah gak sesuai juga dengan lapangan dibuat nih. Saya mau bahas lagi nih video yang kedua yang bikin orang salah persepsi dengan video ini.
itu nggak sebanyak itu ya, nggak 1166 pasien positif corona, tapi itu jumlah di luar pasien positif corona, mungkin kena serangan jantung dikubur di situ atau gimana, kita juga nggak tahu ya. Cuman ini berita sangat lebay, sangat mencari rating dari judulnya. Seakan-akan dia targetnya hanya view, bukan memberitakan sesuatu yang benar. Coba kita lihat netizen yang lain berkomentar apa tentang berita ini. Ini bukan hanya saya yang rasain, tetapi juga banyak orang lain mengatakan bahwa Kompas TV itu makin lama makin mencari rating, bukan memberitakan sesuatu yang benar sesuai fakta dan tetap memegang kepercayaan orang Indonesia untuk nonton berita. Intinya sih netizen ini mau Kompas TV jangan mikirin rating, tetapi memberitakan berita yang benar dan bikin kata-kata membuka yang baik. Jangan hanya mikirin rating. Kalau bukan Kompas TV, siapa lagi yang menjadi contoh bahwa perusahaan berita tuh harus memberikan berita yang akurat sesuai dengan kenyataan di lapangan, bukan untuk nakut-nakutin atau membantu yang lainnya. Tapi berita di TV itu harus sesuai dengan kenyataan, akurat dan on time, sehingga masyarakat Indonesia itu tidak membenci Kompas TV atau tidak mau menonton berita lagi gara-gara seperti ini. Kita lihat komentar selanjutnya apa yang diucapin netizen. Narasinya mantap Kompas. Mereka sudah pasti positif apa belum aja nggak tahu. Ini kerja jurnalis zaman sekarang, hebat. Terus orang yang kedua, orang Indonesia lihat berita judulnya doang, mendengar berita utuh aja sulit. TV kok bikin ngasal ya judulnya. Yang terakhir, Kompas selalu membawa pemikiran orang yang gangga dengan judulnya. Saya aja hampir aja kaget karena berita ini loh. Lalu ada yang berkomentar, Kompas demi viewer sampai segitunya ngasih thumbnail yang bikin orang gagal paham. Kalau nggak baca beritanya sampai habis. Ya semoga aja Kompas TV ke depannya jangan begitu lagi ya. Masa nyampein berita dengan thumbnail yang dilebayin? Kalian tuh perusahaan berita yang memberikan berita yang akurat. Perusahaan berita yang harusnya dapat memegang kepercayaan masyarakat banyak, karena masyarakat banyak juga butuh informasi akan berita, bukan digembar-gemborin biar masyarakat kaget jantungan padahal tidak sesuai dengan kenyataan. Kompas TV berubah lah ya untuk jadi lebih baik. Ya, untuk masyarakat Indonesia kalau membaca berita tuh harus kritis ya. Bener nggak sih beritanya, judulnya bener nggak sih, isi beritanya sama nggak sih dengan judulnya. Jangan dicerna bulat-bulat, nanti jantungan, padahal beritanya belum tentu sesuai dengan judulnya. Jadi kita depannya jadi masyarakat Indonesia yang pintar dan kritis terhadap berita yang disampaikan oleh Kompas TV. Terima kasih telah mengklik video ini dan tunggu video baru selanjutnya. Mohon komentarnya menurut kalian gimana video ini. Dan menurut kalian seperti apa sih Kompas TV sekarang? Kalian boleh komentar di bawah dan kalian juga boleh share video ini. Dadah!